bahkan di Solo kawan ya, tempat kelahirannya Pak Jokowi, di demo juga. Gak ada ampun di tempat kelahirannya nih. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan. Woi, termol betina. Nggak bosan-bosannya kalian ya. Hah? Ada salah satu termol paling jago lagi daripada kau, yang mainkan peranan pakai air mata kucing tuh. Hah? Air mata buaya tuh. Hah? Ada induk termol. Lihat di video aku nih, banyak tuh. Ya. Nah, yang sudah mengakui, yang model-model kau ini dibayar. Nah, yang 30 juta gajinya, ya. Nah, bahasa kau ini, ya kan, kau ingin menyelamatkan Jokowi dengan cara apa? Tanya sama kau, termul betina, koplak, goblok, bangsat, laknatullah, kaulah semua. Kenapa? Kalian sebut-sebut fitnah. Yang namanya fitnah itu tidak pernah terjadi, terus dibuat-buat sama orang. Ini nggak ada di rumah kau internet. Hah? Nah, berapa banyak akun yang berani pasang badan, ya? Padahal kalau memang fitnah yang keji atau ya penghinaan, itu ada pasalnya. Ya, monyet betina. Nah, ada pasalnya, bisa dikandangin orang semua. Kalau memang fitnah, sadarlah kau monyet betina, bangsat. Gak usah pakai air mata buaya, kau tahu orang kau dibayar. Hah? Gak laku lagi kau ngelonti, sehingga kayak gitu kau. Muak kami nengok kau nih. Gara-gara kalian inilah makanya si Jokowi nggak mau tobat-tobat. Padahal ya, ditanya di hati nuraninya yang paling dalam, ijazahnya palsu. Kok kau bilang pula fitnah? Yang mana yang fitnah? Coba kau laporkan aja lah semua orang, atau aku kau laporkan kalau memang fitnah. Ya, betina bangsat. Nggak sadar kau. Neraka lu, neraka monyet betina. Baiknya Jokowi di mana ngundang kau terus disuruh nangis-nangis dikasih duit. Hah? Itu yang disebut menjilat. Kalau mau menjilat kau, ya kan, ya kalau kau perempuan ya malas lah aku suruh jilat pantat, berdosa aku. Nah, aneh betina-betina zaman sekarang nih. Nggak ada otak kau, pakai otak kau ya. Jangan cuman apa namanya ya, kau ngoceh setelah bertemu Jokowi. Orang udah tahu semua, anak-anak juga tahu. Kalau fitnah mana mungkin anak-anak buat lagu pakai apa lagi ya. Kasihan nih dirimu, monyet betina. Ya. Kan dari aku ndak marah kasar jadi ngomong kasar gara-gara kalian. Karena kalian nggak mau sadar-sadar. Nggak usah lah buat propaganda, terus kemudian ya kalian membuat-buat cerita-cerita yang seperti itu, berusaha melawan narasi-narasi kalian yang fitnah, tai kucing. Ya, kalau fitnah nggak mungkin sampai ke pengadilan, bangsat. Nah, berapa banyak yang sudah dibayar Jokowi? Buat kamu juga Jokowi, mikir otakmu juga ya, seberapa banyak uangmu? Korun saja yang ya kunci hartanya, ya nggak sanggup orang membawanya. Tetap habiskan das ditenggelamkan Allah. Apalagi kau. Sadarlah kau Jokowi, tobatlah kau. Korun ya. Nah, ditenggelamkan Allah gara-gara itu gitu. Ya. Kalau memang Jokowi mau bertobat ya dan takut masuk penjara, ya mungkin bisalah rakyat ini sama-sama untuk legowo, ya. Nah, cuma yang korupsi kau ya tutupi, itu aja lah. Nggak usah lagi buat-buat yang skenario panjang-panjang kau suruh orang datang, ya kan, berdoa. Apa kesannya? Kayak termul bangsat satu lagi itu, Bambang Saptono. Kalian pikirnya anak-anak semua di negeri ini, Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi teman-teman, tentu ini sangat menarik sekali. Ya, karena ini masih seputaran ya terkait isu dugaan ijazahnya Pak Jokowi yang terus menjadi polemik besar di negara kita saat ini teman-teman. Ya, sehingga sampai saat ini masih terus bergulir ya, hingga di media sosial dan juga di berbagai kalangan masyarakat ya Indonesia ya, di berbagai tempat. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita lihat langsung saja ya komentar-komentar teman-teman kita yang di berbagai tempat yang mengomentari ya terkait isu dugaan ijazah ini. Di sini ada yang mengatakan bahwa sampai kiamat ya
gelar Jokowi adalah pembohong, ya, berijazah palsu, tetap akan melekat. Nah, jadi dalam hal ini salah satu masyarakat Indonesia yang memberikan pernyataan bahwa ya Pak Jokowi itu tetap diberikan gelarnya adalah pembohong, ijazah palsu. Itu tetap melekat kepada dia. Ya, kenapa? Ya, masyarakat Indonesia pada berani ngomong ya terang-terangan seperti itu ya karena buktinya ya, sampai saat ini hanya gara-gara kasus ijazah ini, teman-teman, ya, tidak bisa diselesaikan baik secara hukum ya tentunya, dan juga secara restoratif ya. Nah, ini sangat memicu ya kericuhan atau kegaduhan ya di antara atau di tengah-tengah bangsa kita saat ini ya, terkait gara-gara isu ijazah palsu ini, teman-teman. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa udah lengserkan saja, masih mau berdusta ya tentang undang-undang ya pelemahan KPK. Nah, warga Solo tidak malu ya punya warga yang memalsukan ijazahnya ya. Terus ada yang mengatakan demo Solo kurang seru, cuma teriak-teriak tidak berani nekat, tak mungkin berhasil kalau demo ya tidak berani nekat ya dan takut mati. Ya, jadi itu sudah mengarah kepada anarkis, teman-teman. Ya, kalau bisa jangan sampai juga ada terjadi anarkis. Ya, kita sebagai warga Indonesia, ya demo bisa-bisa saja, tetapi sesuatu yang wajar-wajar yang harus kita lakukan. Ya, pada takut ya dibagi sembako, ya nggak dibagi sembako, udah terhipnotis, ya. Malingnya rakyat ya Konoha ya, kemiskinan tidak beriman, efeknya seram ya. Lalu di sini ada yang mengatakan, teman-teman, bahwa peradilan sudah tidak lagi berfungsi. Masyarakat harusnya pandai merakit senjata untuk sudah saatnya ya masyarakat mengambil sikap yang tegas. Lalu abang ini boleh itu ya berani sekali, salam akal sehatnya ya. Pak Jokowi orangnya baik dan jujur sampai negara hancur, hukum hancur, Undang-Undang Dasar 45 bertambah dan rusak ya. Lalu rakyat kecil tak usah ya sekolah, tak usah bekerja, ijazahnya bisa beli ya. Bantuan datang enak-enak ya, hidup Jokowi ya rusak negara ini. Ya, benarkah ya berita Jokowi dapat masuk ke dalam ya Ka'bah padahal sering ke Gunung Kawi ya? Oke. Orang yang tak tahu arti fitnah, jika merasa difitnah ya buktikan ijazahnya di pengadilan. Nah, dalam hal ini, teman-teman, bahwa para pendukung Jokowi ya ketika ada orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran dan mereka menganggap hal itu adalah sebagai fitnah terhadap diri Pak Jokowi, dan juga Pak Jokowi melakukan menganggap ya hal itu fitnah terhadap dirinya, lalu fitnah, tapi mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu asli ya apa yang dituduhkan kepada pihak mereka selama ini ya. Nah, jadi kalau fitnah itu ya contohnya kita difitnah seseorang ya, tapi kita bisa membuktikan apa tuduhan fitnahnya itu bahwa ya itu tidak benar. Ya, seperti saat ini Pak Jokowi difitnah bahwa ijazahnya adalah ijazah palsu. Ya, untuk membantah itu, mematahkan kalimat itu, harusnya Pak Jokowi membuktikan di depan masyarakat Indonesia, depan pengadilan ya, depan publik ya. Ya, bahwa ijazahnya benar ada dan asli punya Pak Jokowi ijazahnya. Nah, baru itu namanya fitnah, dan lalu orang yang memfitnah itu bisa dibawa ke ranah hukum dan diproses secara hukum, dan kalau bisa dipidanakan ya. Nah, tapi berbeda dengan yang terjadi ini, teman-teman ya. Justru yang menganggap memfitnah mereka, yang menganggap mencemarkan mereka, justru mereka serang balik dan mereka laporkan ke pihak kepolisian. Nah,
tanpa mereka membuktikan apa yang dituduhkan itu kepada mereka adalah asli atau palsu. Mereka tidak itu. Nah, itu tidak ada keadilan. Nah, juga pihak kepolisian dalam hal itu sepertinya memihak, ya. Mereka langsung percaya apa yang telah dilakukan oleh pihaknya Pak Jokowi tanpa melakukan meminta atau mengambil ijazah tersebut dan juga ikut membuktikan kepada masyarakat Indonesia. Nah, kalau kayak gini, bakal ya negara kita ke depan ya seperti ini, teman-teman. Nggak ada majunya, ya. Seperti di negara lain, ya, negara lain sudah pada pintar untuk menciptakan atau melakukan renovasi baru atau menemukan hal-hal baru. Nah, tapi di Indonesia hanya masalah ijazah tidak bisa diselesaikan. Ini lucu sekali sih, teman-teman, ya. Jadi sampai kapan negara ini kayak gini terus, ya? Kalau cuma ijazahnya ya paling di demo, bayaran atau segala macam, ya. Setuju ya, merusak negara jangan dibiarkan, ya, nampak rakyat menderita, ya. Rakyat terbelah, ya. Ada yang percaya Jokowi dan ada yang nggak percaya, ya. Semoga kebenaran ya segera terbukti, ya. Jadi dengan adanya isu atau kasus ini, jadi bangsa jadi terpecah belah, ya. Ada yang pro Jokowi, ada yang tidak pro Pak Jokowi, dan itu yang menjadi sering, ya, terjadi memicu kegaduhan, kericuhan dan bentrokan sehingga terjadi demo. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, kita memberikan satu saran atau komentar kita seperti apa, ya, kita menanggapi hal-hal seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau berkomentar, silakan ya teman-teman, tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk NKRI harga mati.